Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo spesial Pilkada. Kali ini tentu kita membahas tema terkait dengan visi misi dan juga program untuk paslon gubernur. Dan kali ini kita bersama dengan juru bicara untuk paslon nomor urut 1, Helmi Mian. Dan tadi kita sempat membahas terkait dengan visi misi dari paslon nomor urut 1, dan menekankan tentang religius, sejahtera, dan juga bahagia. Dan tadi sempat juga kalau kita mendengar beberapa kalimat, Bapak sempat menekankan bahwa untuk menunjukkan bahwa Bengkulu ini bisa kita tekankan untuk jalan mulus gitu ya. Jalan mulus di setiap desa itu sendiri. Ini kan sering kali disampaikan. Mungkin kalau kita melihat di Bengkulu, mungkin kalau masih ada, mungkin jalan yang masih rusak dan lain sebagainya, maka akan ditekankan nanti untuk periode selanjutnya jalan mulus ini akan kita atasi. Ini seperti apa program untuk jalan mulus sendiri, Pak? Jadi izin ini, memang persoalan infrastruktur ini menjadi perhatian dan menjadi PR sebenarnya pemerintahan hari ini, karena sudah beberapa kali pilkada, beberapa kali ganti gubernur. Ini menjadi persoalan yang memang menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Artinya apa ini menjadi isu yang menjadi pembicaraan? Karena kita membaca dan melihat langsung di bawah, memang pembangunan infrastruktur ini sangat minim dilaksanakan oleh pemerintah hari ini. Kita contoh misalnya rilis data PU itu tahun 2023 itu ada sekitar 600 sampai ke 700 km jalan provinsi yang mengalami rusak sedang maupun berat. Nah, sedangkan kita cek sebenarnya di anggaran tahun 2024 untuk belanja modal yang dianggarkan oleh pemerintah daerah provinsi itu nggak nyampe 100 miliar, hanya 90 sekian miliar. Ya, artinya apa? Bahwa sebenarnya kalau melihat dari postur anggaran, ini tentang bagaimana pemimpin yang ada berkeinginan untuk memperbaiki kondisi jalan ini. Karena masih banyak sisi-sisi anggaran yang sebenarnya masih bisa kita sisir, yang kemudian ini difokuskan untuk memang pembangunan infrastruktur khususnya di belanja modal. Saya bilang belanja modal, misalnya Mendagri menyatakan bahwa APBD yang sehat itu belanja modalnya minimal 30%. Nah, dengan kalkulasi dan informasi yang kita dapatkan, kita coba bedah sama teman-teman, sama senior-senior, ternyata dari informasi kita itu hanya 13,sekian% 2024 belanja modal kita. Nah, artinya ini menjadi PR, makanya nanti di zaman Bapak Helmi Hasan dan Pak Mian, ini menjadi agenda prioritas juga. Akan kita sisihkan 1-2 triliun itu untuk khusus selama kepemimpinan beliau ke depan, insya Allah untuk memperbaiki jalan yang ada. Kita kemarin ke daerah Pagarjati hingga ke daerah Matang 3 yang tembus ke Lubuk sini, itu kondisinya menyedihkan. Bukan hanya ini tidak layak untuk masyarakat, sampai dalam hati kita pikir ini juga menghina hak-hak masyarakat. Karena puluhan tahun, 79 tahun merdeka, sudah lama Bengkulu berdiri, untuk mendapatkan akses jalan baik saja yang mulus itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Makanya nanti senior saya, Bang Dedi, bisa menjelaskan, karena beliau mendampingi Bang Helmi Hasan selama menjadi wali kota, bagaimana langkah-langkah yang dulu dianggap tidak mungkin untuk memuluskan jalan di kota Bengkulu, dari anggaran puluhan miliar menjadi ratusan miliar, kemudian ini bisa dirasakan masyarakat kota Bengkulu. Dan ini akan kita tularkan ke seluruh provinsi Bengkulu. Ini juga menjadi agenda prioritas. Dan terakhir, kita kasih contoh misalnya kalau bertanya lagi sumber anggaran. Nanti kita akan baca selain belanja modal, ternyata juga yang kita dapatkan informasinya, ada dak fisik dari pemerintah pusat, dari APBN. Itu pun tidak maksimal kita ambil di pemerintah pusat. 2024 yang kita ketahui bahwa informasi yang kita dapat itu nggak sampai 40 miliar dak fisik kita. Padahal kalau pemimpin bisa melobi dan meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun Bengkulu, itu bisa dimaksimalkan hingga 300 miliar untuk bantuan dak fisik dari transfer pemerintah pusat. Nah, inilah
kelebihan Bapak Helmi Hasan dan Pak Mian nanti mempunyai relasi kuasa sekaligus relasi politik yang baik dan didukung oleh pemerintahan Pak Prabowo agar kemudian semua pos-pos dari APBN, sumber-sumber pendapatan ditingkatkan di Bengkulu, ini menjadi modal pembangunan khususnya infrastruktur jalan mulus di Oke, artinya untuk memperbaiki nanti bagaimana infrastruktur dari Provinsi Bengkulu sendiri tadi sudah memanfaatkan bagaimana dari anggaran APBN dan juga APBD. Ya. Dan nanti bisa dimanfaatkan untuk anggaran lain tadi seperti mengundang para investor ataupun bekerja sama dengan pihak luar. Ya. Nah, ini seperti apa Pak untuk skema sendiri dari nanti penerapan jalan mulus untuk di Provinsi Bengkulu? Ya, jadi kami meyakini bahwa Bang Helmi Hasan dan Mas Mian ini besok itu mampu melakukan jalan mulus di Provinsi Bengkulu. Ini kita perlu menjelaskan APBD Kota Bengkulu itu, Bang, dialokasikan 60 miliar untuk jalan yang rusak di Kota Bengkulu yang itu milik provinsi. Di antara jalan hibrida atau kemudian jalan Simpang Kampung Bali, kita sebut jalan Kalimantan tuh, menuju ke daerah Rawamakmur. Nah, itu yang nampak depan mata. Yang lain-lain itu jalan yang kita lebarkan di sepanjang gedung KPU atau yang di daerah Padang Serai. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena rakyat kita tuh nggak tahu ini jalan milik siapa. Bagi dia pemerintah harus hadir, ya kan? Nah, kalau ada jalan rusak, ya pemerintah harus hadir dong. Dia nggak peduli itu jalan milik siapa. Karena demi masyarakat tadi, dia mengabaikan bahwa ini jalan milik A, jalan milik B. Bagi dia, karena ini ada di Kota Bengkulu, maka harus kita intervensi. Itu namanya pemimpin yang nekat. Pemimpin yang memang terang membela rakyat. Tapi kita butuh orang yang nekat dan pro membela rakyat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, postur APBD di Kota Bengkulu itu, Bang, dulu untuk infrastruktur itu batasnya paling 60 miliar. Di era Bang Helmi Hasan itu dinaikkan jadi 170, 200, 300, bahkan pernah menembus angka hampir 400 miliar. Bayangkan tuh. Untuk infrastruktur. Makanya jalan mulus kemarin itu berhasil. Kalau sekarang masih ada jalan yang belum, itu kan karena ada pertumbuhan permukiman baru. Ya kan? Nah, yang itu memang harus ditambahkan kembali, kira-kira gitu. Nah, ini kita yakini akan dilakukan nanti di APBD provinsi. Jadi memang nggak main-main, dia memang harus terang, tegas. Makanya prioritasnya apa nih? Dan dia sudah menjelaskan di visi misi, di turunan dalam bentuk program jalan mulus. Ukurannya jelas. Kalau besok jalan mulus itu nggak terjadi, kita bisa katakan berarti Pak Helmi nggak berhasil. Begitu saja ukurannya. Kalau besok itu nggak ada penguatan misalnya terhadap rumah sakit M. Yunus, karena itu milik provinsi, berarti beliau tidak berhasil. Itu sudah dia sampaikan. Bisa kita rekam, tertulis. Oh iya, sebelum lupa, Pak Helmi itu menyiapkan rumah singgah. Ya, ini juga informasi bagi adik sanak dimanapun berada. Ada rumah singgah Hairunisa dekat rumah sakit M. Yunus. Ini salah satu bentuk fasilitas kesehatan gitu yang diberikan kepada masyarakat. Itu dalam bentuk fasilitas, memfasilitasi agar masyarakat kita sebetulnya bahagia, Bang. Ini program bela rakyat. Jadi dia tahu betul orang yang antar keluarganya masuk ke rumah sakit itu kadang-kadang bingung nginepnya di mana. Kan nggak mungkin nginep di pelataran. Maka disiapkanlah tempat singgah. Bukan hanya di Kota Bengkulu. Kalau Kota Bengkulu kan dalam lingkup kalau mereka berobat di M. Yunus. Di Jakarta ada juga. Di Jakarta ada rumah singgah khusus untuk masyarakat Bengkulu. Untuk masyarakat Bengkulu. Jadi pada era dia menjadi wali kota itu sudah banyak dari Kaur, Utara, Lebong, Rejang Lebong itu yang mereka sakit di Jakarta memanfaatkan rumah singgah kita itu. Ini loh yang kita bilang sebetulnya bela rakyat. Dan ini sejalan dengan cita-cita Pak Prabowo. Pokoknya hidup mati kita harus kita kuatkan betul untuk pro dengan rakyat. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main. Artinya tidak memikirkan bagaimana fasilitas yang didirikan di Provinsi Bengkulu saja, tetapi juga memikirkan untuk masyarakat kita yang berada di luar gitu ya. Yang katakanlah tadi untuk fasilitas berobat dan lain sebagainya. Baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda pariwara. Tetaplah di Berendo spesial ataupun edisi Pilkada kali ini.